Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reni Rafiki, saya moderator dari kelompok 2. Pada malam ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk pemateri yang pertama, Magdalena RC, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Pengertian etika profesi. Etika profesi merupakan perilaku yang diharapkan bagi setiap anggota profesi untuk bertindak sesuai dengan kapasitas profesionalnya. Etika profesi sebagai pedoman menumbuhkan tanggung jawab atau kewajiban bagi anggota profesi tentang hak-hak yang diharapkan orang lain. Anggota profesi memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus yang dipergunakan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi orang lain, menerapkan kode etik. Organisasi profesi merupakan hak-hak dasar manusia dan dasar hukum untuk melindungi anggotanya dan keselamatan klien atau pasien dengan menjamin pelayanan yang diberikan berdasarkan standar dan pelaksana pelayanan merupakan tenaga profesional yang kompeten. Etika profesi keperawatan dikenal sebagai praktis disiplin atau asuhan praktik keperawatan. Etika profesi keperawatan ada filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktik keperawatan. Etika profesi keperawatan adalah milik dan dilaksanakan oleh semua anggota profesi keperawatan yang merupakan perawat. Lanjut. Manfaat etika keperawatan. Yang pertama adalah sumber dalam merumuskan standar dan prinsip-prinsip yang menjadi penuntun dalam perilaku serta membuat keputusan untuk melindungi hak-hak manusia. Yang kedua adalah etika merupakan semua profesi yang mendasari prinsip-prinsip suatu profesi dan tercermin dalam standar praktik profesi etika keperawatan. Fungsi etika keperawatan. 1. Perawat bekerja dengan manusia. 2. Perawat membuat keputusan. 3. Tanggung jawab perawat. 4. Peran dan hubungan perawat. 5. Komitmen perawat. 6. Kemajuan teknologi. Tujuan etika keperawatan menurut American Ethics Commission Bureau on the Patient. Yang pertama, mengenal dan mengidentifikasi unsur moral dalam praktik keperawatan. Yang kedua, membentuk strategi atau cara dan menganalisis masalah moral yang terjadi dalam praktik keperawatan. Ketiga, menghubungkan prinsip moral atau pelajaran yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Menurut National Language for Nursing atau NLN, meningkatkan pengertian peserta didik tentang hubungan antara profesi kesehatan lain dan mengerti tentang peran dan fungsi anggota tim kesehatan tersebut. Yang kedua, mengembangkan potensi pengambilan keputusan yang bersifat moralitas, keputusan tentang baik dan buruk yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Yang ketiga, mengembangkan sifat pribadi dan sikap profesional peserta didik. Dasar penting dalam etika keperawatan. 1. Advokasi. Melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan praktik tidak syah yang tidak kompeten dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun. Peran perawat sebagai advokat, klien memberi informasi dan memberi bantuan atau peran aksi dan non-aksi kepada klien atau keputusan apapun yang dibuat klien. Perawat menghargai klien, kemudian individu yang memiliki berbagai karakteristik. 2. Akuntabilitas. Merupakan dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang dilakukan dan dapat menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Kompeten merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat. Kerangka hierarki akuntabilitas dimulai dari tingkat individu, tingkat institusi atau profesional, dan tingkat sosial. A. Tingkat individu. Merupakan proses pembuatan keputusan etika perawat, kompetensi, komitmen, dan integritas. B. Tingkat institusi. Pernyataan falsafah dan tujuan bidang keperawatan. C. Tingkat profesional. Merupakan standar praktek keperawatan. D. Tingkat sosial. Merupakan undang-undang yang mengatur praktek keperawatan. Lanjut. 3. Loyalitas.
merupakan simpati, peduli, dan hubungan timbal balik terhadap pihak yang secara profesional berhubungan dengan perawat. Lanjut. Prinsip-prinsip Moral dalam keperawatan. Yang pertama yaitu respect for autonomy, yang kedua non-maleficence, yang ketiga beneficence, dan yang terakhir justice. Lanjut. Respect for autonomy, menghargai hak otonomi klien atau pasien. Yang pertama, menghargai hak klien dalam menentukan diri sendiri dalam hal perawatan atau pengobatan yang dijalani klien sesuai dengan nilai dan norma yang diyakininya. Yang kedua, penetapan dalam praktik keperawatan. Yang ketiga, memberikan informasi yang benar. Yang keempat, privasi klien. Yang kelima, melindungi informasi yang sifatnya rahasia. Yang keenam, memperoleh persetujuan untuk setiap tindakan yang akan dilakukan terhadap klien dan informed consent. Non-maleficence atau tidak mengakibatkan injury. 1. Kewajiban bagi tenaga keperawatan untuk tidak mengakibatkan injury terhadap klien. 2. Penerapan dalam praktik keperawatan menekankan perlunya diterapkan standar untuk mencegah terjadinya injury pada klien. A. Standar praktik keperawatan. B. Standar asuhan keperawatan. C. Standar prosedur. D. Standar tenaga keperawatan. Beneficensi atau berbuat kebaikan. Yang pertama, kewajiban moral untuk mencegah terjadinya injury. Yang kedua, bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan klien. Yang ketiga, termasuk melindungi hak-hak pasien dan pelayanan kesehatan. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pelayanan bermutu sebagai berikut. Akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan sesuai dengan nilai dan norma kultural pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan yang kelima, hak untuk mendapatkan informasi. Yang keenam, hak untuk berpartisipasi dalam pengembalian keputusan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan informed consent. Yang kedelapan, hak untuk menolak konsen. Yang kesembilan, hak untuk mengetahui nama dan status tim kesehatan. Yang kesepuluh, hak untuk mendapatkan second opinion. Yang ke-11, hak untuk diperlakukan dengan respect. Yang ke-12, hak untuk confident. Justice, prinsip keadilan. Kewajiban perawat untuk bertindak fair atau adil pada semua orang atau klien. Justice hadir jika pembagian atau perhatian yang sama pada individu, memperlakukan individu atau klien sesuai kebutuhannya, sesuai dengan usaha yang dilakukannya, sesuai dengan kontribusinya, sesuai dengan penghargaannya. Lanjut. Hubungan perawat dan klien. 1. Profesional. Veracity adalah jujur atau berkata benar. Fidelity adalah memegang janji atau komitmen. Confidentiality adalah mempertahankan informasi klien yang sifatnya rahasia. Empati yaitu memahami apa yang dirasakan klien. Sensitif atau tajam mengenali permasalahan klien. Dan objektif dalam melihat klien. Lebih baik dalam memberikan pertolongan pada klien. 2. Simpati adalah human relationship. Merasakan apa yang dirasakan klien. Kebutuhan klien dirasakan sebagai kebutuhan perawat. Perawat sharing perasaan, hubungan pertemanan, timbulkan kesulitan, tidak objektif, identifikasi permasalahan, sulit memberikan pertolongan yang tepat dan benar. Lanjut. Contoh kasus autonomi. Aplikasi prinsip moral otonomi dalam asuhan keperawatan ini contohnya adalah seorang perawat apabila akan menyuntikkan harus memberitahu untuk apa obat tersebut. Prinsip otonomi ini dilanggar ketika seorang perawat tidak menjelaskan suatu tindakan keperawatan yang akan dilakukannya, tidak menawarkan pilihan misalnya memungkinkan suntikan atau injeksi bisa dilakukan di pantat kanan atau kiri dan sebagainya. Perawat dalam hal ini telah bertindak sewenang-wenang pada orang lemah. Lanjut. Contoh kasus non-maleficent. Seorang wanita berusia 50 tahun menderita kanker payudara. Kanker payudara terminal
dengan metases yang telah resisten terhadap tindakan kemoterapi dan radiasi. Wanita tersebut mengalami nyeri tulang yang hebat, di mana sudah tidak dapat lagi diatasi dengan pemberian dosis morfin intervena. Hal itu ditujukan dengan adanya rintihan ketika istirahat dan nyeri bertambah hebat saat wanita itu mengubah posisinya. Walaupun klien tampak bisa tidur, namun ia sering meminta diberikan obat analgesik, dan keluarganya pun meminta untuk dilakukan penambahan dosis pemberian obat analgesik. Saat dilakukan diskusi, perawat disimpulkan bahwa penambahan obat analgesik dapat mempercepat kematian klien. Lanjut. Contoh kasus berbuat baik atau beneficiency. Beberapa contoh prinsip tersebut dalam aplikasi praktik keperawatan adalah seorang pasien mengalami pendarahan setelah melahirkan. Menurut program terapi, pasien tersebut harus diberikan transfusi darah. Tetapi pasien mempunyai kepercayaan bahwa pemberian transfusi bertentangan dengan keyakinannya. Dengan demikian, perawat mengambil tindakan yang terbaik dalam rangka penerapan prinsip moral ini, yaitu tidak memberikan transfusi setelah pasien memberikan pernyataan tertulis tentang penolakannya. Perawat tidak memberikan transfusi, padahal hal tersebut membahayakan pasien. Dalam hal ini, perawat berusaha berbuat yang terbaik dan menghargai pasien. Lanjut. Contoh kasus keadilan justis. Sebagai contoh dari penerapan tindakan justis ini adalah dalam keperawatan di ruang penyakit bedah, sebelum operasi pasien harus mendapatkan penjelasan tentang persiapan pembedahan, baik pasien di ruang VIP maupun kelas 3. Apabila perawat hanya memberikan kesempatan salah satunya, maka melanggar prinsip justis ini. Oke.